Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 2. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mari kita menjawab pertanyaan pada halaman 2. Nomor 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah dikarenakan harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau tinggi. Nomor 2. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawab, harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas atau sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nomor 3. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawab, hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadinya permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Kemudian pada halaman 3, silakan adik-adik membaca bacaan. Dilanjutkan pada ayo membaca halaman 4, silakan adik-adik membaca kembali bacaan yang berjudul peristiwa kedatangan bangsa barat. Kemudian pada ayo berlatih halaman 6, berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Nomor 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Yang dimaksud dengan bangsa barat adalah bangsa-bangsa Eropa. Nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia adalah ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Nomor 3. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1511. Nomor 4. Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia di Tidore dan Maluku. Nomor 5. Mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa barat melakukan penjelajahan samudra untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan sangat menderita. Berikutnya ayo berdiskusi halaman 7. Diskusikan teks peristiwa kedatangan bangsa barat dengan teman sebangkumu. Kemudian
Buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini. Ulasan teks. Judul teks: peristiwa kedatangan bangsa barat. Bagian yang paling menarik: 1. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. 2. Bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah Portugis atau Portugal. 3. Faktor-faktor penjelajahan dan penjajahan adalah 3G: Gold, Gospel, dan Glory, dan ITEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi penting: faktor penjelajahan dan penjajahan bangsa barat: mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan ITEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat saya tentang teks ini bagus dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena saya menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian pada Ayo Mencoba halaman 8. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 8. Portugis. Tahun kedatangan tahun 1511. Tempat atau daerah pantai utara Sumatera dan daerah Malaka. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi: jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat: awalnya diterima dengan baik kedatangan Portugis dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangan tahun 1521. Tempat atau daerahnya Pantai Tidore, Maluku. Tujuan menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat: awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangan tahun 1596. Tempat atau daerahnya Pelabuhan Banten. Tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi: pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat: awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya pada Ayo Menulis halaman 9. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G: Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 9. Gold artinya adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Gospel artinya adanya keinginan untuk menyebarkan agama, dan Glory artinya adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Kemudian tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Jawab: tidak setuju dengan semboyan 3G. Sangat tidak setuju dikarenakan akibat semboyan 3G tersebut rakyat Indonesia menjadi menderita. Di antaranya: 1. Kekayaan yang ada di Indonesia dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa tanpa peduli atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rakyat Indonesia. 2. Dengan adanya pemaksaan terhadap agama tertentu kepada rakyat Indonesia. 3. Rakyat Indonesia menjadi sangat tertindas, menjadi budak di negeri sendiri.
kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia menjadi tidak terbatas atau tidak terkendali dan merusak hak asasi rakyat pribumi. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 10, buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mari kita mengisi. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Selanjutnya silakan adik-adik membaca artikel yang berjudul Sifat-sifat benda pada halaman 11. Kemudian pada halaman 12, ayo mencoba. Silakan juga adik-adik melakukan percobaan. Adapun alat dan bahan serta langkah-langkahnya dapat adik-adik lihat pada halaman 12. Setelah selesai melakukan percobaan 1, kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 13. Diskusikan. Nomor 1. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawab, ya, berubah ujung pensilnya setelah diraut. Nomor 2. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Jawab, ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Kemudian nomor 3, apakah kesimpulanmu? Kesimpulanku, suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik, misalnya menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Selanjutnya silakan adik-adik melakukan percobaan 2. Alat, bahan, dan langkah kegiatan dapat adik-adik baca pada halaman 13 dan 14. Setelah selesai melakukan kegiatan, kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 14. Diskusikan. Nomor 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum maupun sesudah dimiringkan? Jawab, tetap mendatar bentuk permukaan airnya, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. 2. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawab, maka bentuk dari air mengikuti wadahnya. Nomor 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawab, sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nomor 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawab, air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Kemudian nomor 5, halaman 15. Apakah kesimpulanmu? Kesimpulanku bahwa sifat dari benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat lebih rendah, menekan ke segala arah, serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Kemudian silakan adik-adik melanjutkan pada percobaan 3. Alat dan bahan serta langkah-langkahnya dapat adik-adik baca pada halaman 15. Selanjutnya kita akan menjawab diskusikan. Nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawab, gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. Nomor 2, halaman 16. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Jawab, akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Nomor 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulanku bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah.
Nomor 4. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut, lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Silakan adik-adik simak contoh poster berikut ini. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.